terkait 2 laporan tambahan. Gue mah yakin bakal jadi rekor muri kalau satu desa, yaitu warga RT RW berikut lurahnya masuk jeruji, berasa jadi bedol desa gitu. Yang masih bingung kasusnya Sahara sama Yaimin sama kayak aku. Jadi titik poinnya sampai sekarang itu masih belum jelas ini kenapa melebar sampai kemana-mana. Ya, kalau aku jadi polisi, aku jadi netizen phone, aku jadi KDM, aku jadi ya podcast lain kayak Densu atau Natalia Podcast itu. Yang pasti tak tanyai dedes, istilahnya kalau bahasa Jawa dedes tuh di apa ya, kayak ditanya supaya kamu ngaku. Itu aku pasti ke Mbak Saharanya. Satu, kenapa kamu parkir sembarangan? Alasanmu apa? Ya kan? Terus kalau misalnya memang nggak boleh, terus apa yang membuat kamu tuh sampai sakit hati banget oleh Yaimin? Sampai kasus ini melebar kemana-mana, ya kan, terutama ke pelecehan katanya, terus sampai ke pengusiran. Itu yang tolong Mbak Zahra itu jelasin. Kenapa? Karena kalau aku lihat dari posisi Bapak Yaimin, ya itu nggak ada alasan untuk dia gimana-gimanain Sahara gitu loh. Secara mentality keuangan kayaknya Pak Yaimin lebih kaya. Selain mobilnya yang Innova Reborn, di video banyak beredar kalau mobilnya beliau tuh Lexus ya, sekitar tahun 2000 sekian gitu ya. Itu masih dibanderol sekitar harga 800 jutaan. Terus infonya yang terakhir itu kalau Yaimin tuh tetap pindah, meskipun dia tidak jadi diusir nih ya, dia tetap akan pindah dari rumah itu. Dan rumah itu nggak akan dijual sekalipun ditawar sampai 1 triliun atau 50M atau 80M. Karena rumah itu dibangun, ya yang rumah yang dibuat gaduh atau diparkir sembarangan oleh Sahara ya. Rumah itu benar-benar penuh doa, penuh sejarah. Jadi ketika mau membangun, mau mengumpulkan duit itu penuh wiritan. Terus kayak benar-benar doa banget minta Tuhan gitu loh, biar rumah ini jadi. Jadi ya ini memutuskan untuk tidak menjual rumah tersebut. Ya. Oke, poin yang pertama tadi aku pengen tahu banget apa motif sebenarnya di balik ini, ya kan? Hanya Mbak Sahara yang tahu, suaminya pun nggak tahu, aku yakin. Mungkin Agil tahu. Terus update kedua, tadi update pertama kan rumahnya Yaimin nggak dijual ya. Update kedua, si Yaimin ini menjelaskan setelah dari parkiran ini selesai kan merembet tuh ke masalah kepelecehan ya. Kemudian ada juga yang menjelaskan atau KDM bertanya kenapa kok bisa sampai video-video syurnya Pak Yaimin dengan istri ini Sahara bisa tahu. Nah, teman-teman mungkin belum tahu soal ini ya. Karena kalau dari pengakuan Pak Yaimin itu bilang sempat HP-nya beliau itu lemot, say. Namanya HP lemot itu kan bikin emosi. Nah, terus ditawarkanlah Sahara yang menawarkan mau dibenerin atau gimana gitu sama Pak Yaimin. Oke. Dan dibawa kurang lebih 10 hari. Ketika mau dibawa itu Yaimin bilang, Mbak Sahara, aku titip ya HP-ku, di situ tuh ada video pribadiku dengan istri, jangan diotak-atik. Ya, ini aku juga mungkin Pak Yaimin ini HP-nya juga belum ada mode apa kayak privacy ya, karena ada beberapa HP kan sudah bisa di privacy dan harus pakai PIN atau Face ID untuk membuka tersebut kan. Salah satunya HP-ku. Terus si Sahara ini responnya, oke, nggak apa-apa, aman, karena aku juga punya. Surat terbuka untuk pengacara Sahara bagian 2 ya. Ini saya menemukan video menarik yang perlu kita bahas di sini dan saya pertanyakan di sini kepada Anda. Judul yang tertulis di podcast Ansor ya. Ini Anda tertulis klarifikasi Ketua LBH Ansor Malang. Jadi mungkin Anda Ketua LBH-nya Ansor Malang ya. Izinkan saya untuk memutar video ini. Apakah kalau seandainya sampean mengetahui bahwa jelas-jelas di situ ada sesuatu yang keliru atas dasar kiai, apa mau dibiarkan? Kekeliruannya itu apa gitu? Itu yang tidak bisa kami pertunjukkan. Yang Tidak jelas, bisa kami pertunjukkan. kami ada bukti ya secara terang benderang bahwa itu sebuah hal yang kekeliruan dan fatal. Dan tidak mungkin saya tunjukkan di sini. Tidak mungkin saya tunjukkan di sini. Tapi Ini bukti bahwa ini agak sedikit menyimpang. Tapi nggak pun ada apa itu? Saya nggak tahu ada yang itu dia. Tidak, maksud saya kami datang ke sini ini tidak hanya berdasarkan asumsi dan hasil bahwa kami benar-benar ingin bahwa di bawah orang agak sedikit problematik. Jadi yang perlu saya pertanyakan, kenapa saat di podcastnya Ansor Podcast Anda enggan untuk menunjukkan bukti?
Tapi saat di podcastnya KDM, Anda dengan semangat, meskipun kayaknya KDM menolak itu ya. Ya, wallahu alam. Jadi begitu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki say, ya kan? Juga punya dan ditunjukkan ke Yaimim itu nggak detail tapi kayak pas slide gitu loh dari jauh gitu. Jadi Yaimim tuh kurang jelas banget itu dengan siapa. Tapi kalau infonya Mbak Sarah itu bilang ya dengan salah satu petinggi atau pejabat, terus orang-orang ya orang-orang dekat lah say. Yang pasti bukan dengan suaminya. Terus itu yang pertama ya. Yang kedua yang soal melebar kemana-mana ini, di Yaimim ini bukan sering tapi negur halus sama Mbak Sarah. Mbak Sarah itu kan kalau pakai parfum itu katanya Yaimim itu wanginya tuh sampai ratusan meter tuh kecium. Wih, merek apa itu say? Nggak ada keranjang kuning ya. Terus pakai bajunya itu orang berjilbab itu harusnya agak longgar-longgar ya. Nah dia itu kan agak apa? Bukan seksi tapi agak ketat gitu loh. Meskipun itu bukan kain spandek tapi kain satin, cuman itu tetap ketat gitu loh, kayak tubuhnya tuh kelihatan. Nah ya ini Wiki ngomong hati-hati loh Mbak Sarah, ngopo Pak gitu kan. Biasanya nek wong wedok kanggo wangi-wangi ya tuh kayak memancing pria-pria gitu loh. Apalagi baju kan juga sampean ki ya istilahnya itu kurang pas gitu loh ya. Lah responnya si Sarah tuh bukan oh enggak Pak sepurane atau nanti gimana. Ya mungkin sama Sarah ini dianggap juga kayak jokes ya. Dan dia juga melempar jokes ke Pak Yaimim. Dia bilang, oh apa? Sampean juga mau ta? Nah ini maunya Tina nggak paham karena di video Yaimim waktu bilang itu juga di tit. Jadi aku nggak bisa menerka-nerka seperti Yaimim bilang jangan berpikir negatif. Akhirnya sama ditunjukkannya lagi video-video atau foto-foto Sarah dengan yang tuh terdekat itu. Nah terus kenapa akhirnya video Pak Yaimim dengan istrinya itu bisa kesebar karena ya Sarah sendiri yang nyebarin say. Jadi yang bisa tahu video-video tersebut itu anggota atau keluarga terdekatnya Sarah atau geng-gengnya Sarah. Kita nggak bisa tahu siapa aja yang sudah melihat video-video tersebut ya kan. Karena kalau misalnya itu memang terbukti ya itu banyak sama Sarah dapat hukuman lagi kayaknya ya. Penyebaran kan itu ada hukumannya nggak sih? Ya kan. Terus update yang ketiga ya itu PM Malaysia itu sampai datang ke kediaman Pak Yaimim untuk ngasih support saya. Dan PM ini ngatain Pak Yaimim ini kalau Pak Yaimim ini bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Dia itu memang orang yang istilahnya ilmunya tuh dalam dunia perislaman ya. Dia itu sudah kayak suhu gitu loh. Jadi kayaknya itu nggak logik banget. Kayak misalnya sampai melakukan pelecehan atau apa. Karena Yaimim sendiri juga bilang kalau misalnya memang aku ini beneran goda yang sampai gimana-gimana ke Sarah itu enggak, karena dia itu masih hafal Quran. Jadi yang aku tahu ya, netizen ada komen kalau misalnya orang yang hafal Quran terus tiba-tiba melakukan dosa yang sampai kayak gimana itu tiba-tiba hilang gitu loh. Ingatannya itu tiba-tiba Quran tuh hilang saya. Nah, sedangkan Pak Yaimim itu kan nggak goda, makanya hafal Al-Quran tuh masih hafal sampai sekarang. Dan kalau memang siapa tuh namanya Sarah ini beneran digoda sama Yaimim, ayo sumpah Quran. Nah Yaimim nantangnya kayak gitu. Karena kalau misalnya bercanda-bercanda, iya ya kan, ya kayak yang tadi aku bilang bercandanya itu ya soal parfum wangi dan itu akhirnya merembet ke video-video tersebut. Ya udah itu aja sih kalau untuk urusan polisi atau urusan sudah persidangan belum kayaknya ya, ini masih proses, masih mencari bukti dan masih diundang-undang podcast gitu kan, karena ini masih menjadi masalah nasional. Oke guys, si Sahara ini tidak akan menang melawan si Yaimim karena duduk perkaranya memang si Sahara inilah yang salah, sangat bersalah, sehingga berbondong-bondong mengajak para RT dan sekitar untuk melakukan pengusiran terhadap Yaimim ini. Gak ngerti apa yang ada di pikirannya si Sahara guys.